Sebuah film yang menceritakan tentang hubungan guru dan murid yang selalu memiliki perbedaan pendapat dalam dunia kedokteran, khususnya sebagai dokter spesialis bedah otak. Namun di balik keahliannya sebagai dokter spesialis bedah otak, keduanya memiliki karakter yang sangat-sangat mengerikan. Lalu, apakah karakter yang sangat-sangat mengerikan tersebut? Selamat menonton, dan inilah dia. Cerita dimulai dengan memperlihatkan seorang dokter wanita yang bernama Dr. Seok, atau kita panggil saja Dr. Dinda. Ia merupakan seorang dokter spesialis bedah otak yang sangat-sangat cinta mati pada otak manusia. Sampai-sampai leher belakangnya ditato gambar otak kanan dan otak kiri. Saat ini Dr. Dinda sedang melakukan operasi kepada ketua gangster yang bernama Kim Do-bong. Bukan tanpa alasan, operasi ini dilakukan secara ilegal dengan tempat seadanya karena Pak Dop sendiri adalah seorang ketua gangster. Walaupun Dr. Dinda sudah sangat ahli dalam menangani operasi otak dan tak pernah gagal dalam mengoperasi pasiennya, namun ia telah di blacklist dari dunia kedokteran sehingga ia mau menerima tawaran operasi ilegal ini. 한 선생님, 환자 깨우세요. 환자 깨웁니다. 한 선생님 뭐 하세요? 우리 지금 엄청 바쁜데. Di waktu yang sama dengan tempat yang berbeda, di sebuah rumah sakit nampaknya juga melakukan operasi bedah otak, di mana orang yang menangani operasi tersebut bernama Dr. Choi. Dr. Choi sendiri merupakan dokter spesialis bedah otak yang keahliannya tak beda jauh dengan Dr. Dinda. Namun operasi ini dilakukan secara legal karena Dr. Choi mempunyai izin untuk mengoperasi seorang pasien. Setelah selesai mengoperasi pasiennya, di ruangan Dr. Choi ada seorang detektif yang bernama Lee Weil. Kita panggil saja Weil. Maksud dari kedatangan Weil ialah menyerahkan sebuah video berdurasi 50 menit, di mana video ini ia dapatkan setelah menggerebek seorang broker yang mengatur operasi bedah secara ilegal. Video ini diberikan kepada Dr. Choi bertujuan untuk mengetahui siapakah sebenarnya dokter di balik operasi ilegal tersebut. Karena sejauh ini hanya Dr. Choi lah yang mampu melakukan operasi otak sesulit ini di Korea. 불가능한 수술이죠. 국내에선 저희 교수님 정도만 성공하셨던 케이스고요. 자, 일단 파일 주고 가시면 저희가 좀 더 살펴보고. 예, 알겠습니다. Setelah asisten Dr. Choi dan Weil pergi, kini Dr. Choi menelpon seseorang, di mana Dr. Choi meminta untuk dicarikan informasi tentang broker bedah ilegal yang sebelumnya dikatakan oleh Weil. 얼마나 걸릴까? 한 일주일? 아, 너무 늦는데? Di gedung tua yang jauh dari pemukiman warga, yakni gedung yang menjadi tempat operasi ilegal, Dr. Dinda yang baru saja bangun dari tidurnya tiba-tiba memeriksa kepala asistennya yang bernama Dika. Diketahui sebelum menjadi asisten Dr. Dinda, kepala Dika dulunya pernah dioperasi oleh Dr. Dinda, sehingga Dika masih bisa selamat sampai saat ini. 아, 왜 이래, 하지 마요. 너 내가 수술 안 해줬으면 진작에 죽었어, 이 새끼야. 예의 차려. Dr. Dinda yang ingin melihat kondisi Pak Dop kini pergi menemuinya di sebuah ruangan di mana Pak Dop ditemani oleh dokter yang membantu operasi semalam dan ia bernama Dr. Han. Tak hanya Dr. Han, di ruangan Pak Dop juga ada tangan kanan Pak Dop yang bernama Sanggi. 네, 제가 그 의사예요. 자, 이게 몇 개죠? 잘 안 들리세요? 고마워.
Di ruangan yang berbeda, seorang perawat yang juga ikut membantu proses operasi yang dilakukan Dokter Dinda kini sedang menghitung upahnya, di mana si perawat merasa upah yang diberikan lebih sedikit dibanding upah yang diterima Dokter Dinda. Dokter Dinda yang mau mengajak makan Dika di warteg pinggir jalan kini tiba-tiba didatangi oleh si perawat. Nampaknya si perawat mengetahui hubungan Dokter Dinda dengan Dokter Choi di masa lalu yang membuat Dokter Dinda dicabut izin operasinya. 소문 들었어요. 무슨 소문을 들어요? Dokter Dinda yang khawatir operasi ilegal ini akan tersebar ke publik karena mengajak orang baru, yakni si perawat, kini menanyakan latar belakang si perawat kepada Dika untuk mengetahui rekam jejaknya. 네, 전에 대학병원에서도 일하고 그랬다는데 의료 Tak berhenti di situ, Dokter Dinda yang hendak pergi ke ruangan Pak Dop untuk mengganti perbannya kini kembali ditemui oleh si perawat yang sangat-sangat mata duitan. Tak ada angin, tak ada hujan, tiba-tiba si perawat membuat kesepakatan dengan Dokter Dinda, di mana si perawat meminta jatah tiap bulan agar rahasia Dokter Dinda tak tersebar ke publik. 돈? 얼마? 바쁘니까 빨리 말해요. 달에 300? Berpindah kepada Dokter Choi dan orang yang dimintai tolong untuk mencari tempat broker bedah ilegal sebelumnya. Kita panggil saja Bu Ra. Saat ini keduanya sedang berada di tempat broker tersebut. Broker bedah ilegal yang ditemui Dokter Choi, ia bernama Lek Min. Lek Min pun terkejut saat didatangi mereka berdua dan menanyakan apa tujuan mereka datang jauh-jauh ke tempatnya. Maksud dari kedatangan Dokter Choi ialah meminta video lengkap pembedahan otak yang sebelumnya diberikan oleh Weil. Lek Min pun mengungkapkan sebelum Dokter Choi sudah ada orang Tionghoa yang juga mengirimkan video yang sama, di mana orang Tionghoa meminta untuk mencari tahu siapakah dokter yang membedah otak di video tersebut, di mana dokter tersebut diketahui berasal dari Korea. Memang Lek Min adalah seorang broker bedah, namun Lek Min tidak mengurus tawaran bedah otak karena operasinya yang sangat rumit, juga tak memiliki dokter yang ahli dalam masalah otak. Lek Min justru penasaran dengan Dokter Choi yang sangat menginginkan video lengkap dari operasi pembedahan otak ilegal tersebut. 근데 그 전체 영상은 찾아서 뭐 하시게? 수술이 성공했나? Karena Dokter Choi tak mendapatkan jawaban atas keberhasilan operasi dalam video tersebut, ia pun langsung ingin menemui dokter bedahnya, di mana sebenarnya Dokter Choi mengetahui siapa di balik dokter bedah otak ilegal tersebut. 수술한 본인한테 물어봐야지. 누군지 아세요? 혹시 제가 아는 사람이에요? Malamnya saat Dokter Choi diajak makan malam bersama atasan Weil yang bernama Inspektur Yang, kita panggil saja Pak Yang. Kini Pak Yang sedikit menceritakan prestasi Dokter Choi di dunia kedokteran yang sangat mengagumkan kepada istrinya. Tak hanya itu, Pak Yang juga meminta bantuan kepada Dokter Choi soal video sebelumnya yang telah diberikan oleh Weil, di mana Pak Yang menganggap Dokter Choi pasti sangat mudah untuk mengetahui siapa pelaku sebenarnya. Namun tiba-tiba penyakit yang diderita oleh Dokter Choi kambuh, sehingga Dokter Choi izin pergi ke kamar mandi. Di tempat Dokter Dinda, kini Dika mengarahkan anak buah Pak Dop untuk memindahkan alat-alat operasi, juga menghilangkan bukti-bukti operasi pembedahan. Sedangkan Dokter Dinda memberitahu Pak Dop bahwa Pak Dop akan dirawat oleh Dokter Han sampai sembuh total di tempat kediamannya. Sebelum pergi, Pak Dop pun meminta untuk berbicara empat mata dengan Dokter Dinda, sehingga Sanggi juga Dokter Han kini pergi meninggalkan Dokter Dinda dan Pak Dop berdua. 천천히 말씀 나누십시오. 선생님한테 큰 빚을 졌습니다. 어떤 문제라도 상관없으니 제 도움이 필요하시면 자기 문제는
자기가 해결해야죠. Pak Dop pun pergi di antara anak buahnya sekaligus Dr. Han yang ikut dengan para gangster. Dan tersisa 4 orang saja, yakni Dr. Dinda, Dika, si perawat, juga 1 anak buah Pak Dop, kita sebut saja si Randy. Si perawat yang menanyakan kapan dirinya boleh pulang, kini diberitahu Dr. Dinda bahwa dirinya akan langsung ia antar setelah bersih-bersih selesai. Si perawat pun sangat senang karena sepertinya Dr. Dinda menyetujui kesepakatan yang dibuat sebelumnya. 오늘 비 온다 그랬는데. 그 뻣뻣한 Malamnya, Dika yang disuruh mencari kotak es oleh Dr. Dinda kini terus-terusan dicerca berbagai pertanyaan oleh si perawat mengenai jadwal operasi Dr. Dinda yang akan datang. Di sini Dika memberitahu bahwa dirinya hanya ditugaskan menyetir bersih-bersih dan membantu apa yang dibutuhkan oleh si dokter. 이봐요. 내 물에 손댔어요? 애가 그걸 왜 손대요? Dika yang sudah menemukan kotak es pun langsung menemui Dr. Dinda yang sedang sendirian. Melihat kedatangan Dika, Dr. Dinda segera menyuruh Dika memberikan kotak es tersebut kepada Dr. Han saat ini juga. Dan melarang membukanya sebelum sampai di tempat Dr. Han karena sesuatu yang ada di dalam kotak es tersebut sangat mudah terkontaminasi. Entah apa yang sedang direncanakan oleh Dr. Dinda, Dr. Dinda pun juga menyuruh Randy untuk pergi duluan dan bersenang-senang di pemandian kota. Sehingga di gedung tua tersebut hanya ada dirinya dan si perawat yang mata duitan itu. 그래요? Dika yang menyadari rencana buruk yang akan diperbuat oleh Dr. Dinda, kini memberanikan diri untuk membuka kotak es tersebut. Dan tak disangka isinya cuma es krim sehingga ia segera kembali ke gedung tua tersebut. Di dalam gedung, si perawat yang baru bangun dari pingsannya setelah meminum air yang ternyata sudah dimasuki obat bius oleh Dr. Dinda, kini ia malah khawatir tasnya yang berisi uang hilang, sehingga ia mencari tasnya ke sana kemari. Sampai akhirnya ia menemukannya di tempat bekas operasi Pak Dop sebelumnya. Seketika ia pun merasa lega dan senang karena uangnya ketemu dan bahkan lebih banyak dari sebelumnya. Namun tak lama hal tak terduga pun menimpanya. Dan ya, tak disangka si perawat yang mata duitan telah mengusik hidup seorang psikopat yakni Dr. Dinda. Sehingga dalam waktu singkat si perawat langsung menuju ke alam baka. Dengan tenang, Dr. Dinda yang melihat Dika sudah kembali kini menanyakan keberadaan sekop yang ada di dalam bagasi mobilnya. 차 트렁크에 차 있지? Paginya Dr. Dinda dan Dika pun pulang ke rumahnya. Dika yang mau memindahkan barang-barang yang ada di bagasi terkejut, terdiam, dan berkeringat dingin. Karena sekop yang diminta oleh Dr. Dinda semalam nampak ada rambut yang masih tersangkut di ujungnya. Di luar sisi psikopatnya, Dr. Dinda sangat senang sekali dengan anjing jenis Rottweiler. Sehingga di rumahnya ada 3 ekor anjing Rottweiler yang ia rawat. Diketahui anjing Rottweiler adalah anjing yang berasal dari ras yang paling berbahaya. Selain menjadi seorang dokter spesialis bedah otak, Dr. Dinda juga membuka sebuah apotek karena dalam setahun belum tentu ada operasi bedah, ditambah Dr. Dinda statusnya tak memiliki izin untuk operasi. 근데 저 우리 그
Saat akan pulang, Dokter Dinda dibuat tak nyaman oleh seorang kriminal yang terus-terusan menatapnya. Kita sebut saja si Bagus. Si Bagus adalah seorang kriminal yang masih dalam pengawasan polisi, di mana kaki si Bagus terpasang sebuah monitor sehingga ia sangat mudah sekali terdeteksi oleh pihak polisi jika melewati batas yang telah ditentukan. 괜찮으세요? Di rumah, Dika sedikit menasihati agar Dokter Dinda tidak menghabisi orang yang ia anggap mengganggu hidupnya. Namun Dokter Dinda memberitahu jika dirinya menyelamatkan nyawa satu orang, maka ia akan menghabisi satu lainnya. 하나 살렸으니까 하나는 죽어야지. 그래야 지구가 좋아하지. Tak lama, Dokter Dinda pun tiba-tiba ditelepon oleh seseorang yang tak dikenal, di mana Dokter Dinda yang mendengar suara telepon yang diterimanya seketika mengingat masa lalunya saat diusir oleh Dokter Choi di ruangan operasi. Diketahui Dokter Dinda dulunya adalah murid dari Dokter Choi, namun karena sifat Dokter Dinda yang keras kepala dan impulsif membuat Dokter Choi terpaksa mencabut izin operasi Dokter Dinda, sehingga ia tak bisa melakukan operasi secara legal di manapun ia berada. Dan hari itulah Dokter Dinda menaruh dendam yang sangat dalam kepada Dokter Choi. Dokter Dinda pun tak mengerti kenapa orang yang dulunya memblacklist dari dunia kedokteran kini jauh-jauh datang ke rumahnya. 빈손으로 오긴 뭐해서? Dokter Choi pun memberikan video yang diberikan oleh Well sebelumnya, di mana dokter yang ada di balik video tersebut adalah Dokter Dinda. Maksud dari kedatangan Dokter Choi ialah meminta Dokter Dinda untuk mengoperasi dirinya karena Dokter Choi mengidap penyakit glioma batang otak dan menganggap bahwa hanya Dokter Dindalah yang mampu melakukannya. Mendengar itu, Dokter Dinda pun ogah mengoperasinya. Namun Dokter Choi pun mengancam akan melaporkannya ke polisi atas operasi ilegal yang dilakukan sebelumnya jika Dokter Dinda tak mau mengoperasinya, sehingga membuat Dokter Dinda sangat marah kepada Dokter Choi yang selalu merusak jalan hidupnya. 그나마 섀도우 닥터로 수술하고 다니는 거 그거라도 계속 하고 싶으면 어쩌겠니? Saat hendak pulang, penyakit Dokter Choi tiba-tiba kambuh. Dengan tubuh yang gemetaran, ia pun mengambil obat pereda yang ada di dalam tasnya. Namun karena tangannya sudah tak bisa dikondisikan, membuat obatnya terjatuh ke tanah. Dokter Choi yang berusaha mengambil obatnya kini dibuat semakin dekat dengan maut karena obatnya ditendang dan diinjak-injak oleh Dokter Dinda yang tiba-tiba datang.